Belok kanan dulu nih. Bunda gimana cara kenalannya? Hai teman-teman, sekarang kita mau ke hutan sama ke Gua Belanda. Ayo kita ikut. Selamat datang di Goa Belanda. Ini tuh ada di kawasan Taman Hutan Raya Insinyur Haji Juanda. Untuk masuk ke kawasan ini, kita harus bayar tiket seharga 17.000 saja. Untuk sampai ke Goa Belanda, kita harus berjalan kira-kira 700 meter dari pintu masuk tadi. Pada zaman Hindia Belanda, Tahura ini bernama Hutan Lindung Pulau Sari dan luasnya itu 590 hektar. Bun ada monyet. Tahura memang hutan alami sehingga banyak fauna terdapat di dalamnya. Makanya sepanjang perjalanan kita ketemu sama monyet-monyet itu. Tapi jujur lihat teman-teman, kita tuh kalau kesini dapat double manfaat. Selain kita bisa berwisata, menghirup udara yang segar, melihat pemandangan yang indah, dan juga kita bisa sambil berolahraga. Wah, penakannya indah sekali. Asik, akhirnya kita nyampe di Gua Belanda. Gua Belanda ini dibangun oleh pemerintahan Hindia Belanda pada tahun 1941 yang awalnya itu merupakan terowongan PLTA. Nah, menjelang Perang Dunia II, Belanda menjadikan terowongan ini menjadi markas militernya. Buat masuk ke gua ini lebih baik kita sewa senter aja teman-teman, harganya 5.000 per satu senter. Soalnya kalau kita pakai senter dari HP itu nggak bisa tembus gitu cahayanya. Pas kita masuk tuh langsung kerasa nyes gitu, udaranya kayak pakai AC gitu. Makin ke dalam makin gelap, tapi kita sih nggak ngerasa parno ya, karena kan banyak wisatawan lain juga. Nah ternyata memang di Gua Belanda ini banyak banget lorongnya, sampai ada 15 lorong. Kalau pada saat zaman penjajahan Belanda kan gua ini dipakai untuk menyimpan amunisi. Nah setelah diambil alih oleh Jepang, ini digunakan untuk menyimpan tawanan. Nah ini di tengah-tengah ini kayak ada bekas rel kereta gitu. Mungkin bekas kereta buat ngangkut-ngangkut barang ya. Oh iya, konon katanya kalau kita masuk Gua Belanda ini, kita itu dilarang untuk menyebutkan kata lada. Konon katanya lada itu berasal dari nama tokoh penting masyarakat di sekitar, yaitu Ki Lada Wisesa. Katanya sih kalau kita mengucapkan kata lada itu kita bisa mengalami hal-hal mistis, bahkan kesurupan. Tapi itu sih cerita ya, silakan kalau mau dibuktikan sendiri. Katanya kekuatan di balik nama itu tuh akan membangkitkan kemarahan arwah atau roh-roh yang ada di dalam sini. Mana? Oh, itu loh. Kalau lawan. Akhirnya setelah bolak-belok ketemu lorong, kita melihat secercah cahaya juga. Alhamdulillah. Sekarang kita mau melanjutkan perjalanan ke Goa Jepang. Nah, Goa Jepang sendiri itu dibangun pada tahun 1942. Jadi saat Jepang tiba di Indonesia tahun 1942, Jepang itu udah tahu kalau Belanda punya markas militer di Bandung Timur. Jadi mereka ambil alih tuh markas militernya. Kemudian mereka menambah lagi markas militer untuk mereka dengan membangun terowongan yang baru atau gua yang baru yang kita sebut dengan sekarang Gua Kita Jepang. udah ke Gua Belanda dan kita sekarang ke Gua Jepang. Ini tuh mulut guanya besar, terus pas kita belok ke kanan ternyata buntu. Ternyata pintu masuknya yang di sebelah sana. Berbeda dengan gua Belanda yang sudah mengalami renovasi, kalau gua Jepang benar-benar asli nih. Pahatan-pahatan itu masih kelihatan.
Tapi karena udah sore kita tuh nggak jadi masuk guys, karena emang udah sepi, juga agak-agak serem gitu ya, karena udah nggak ada lagi orang banget di sana. Jadi kita langsung cus pulang. Lucu, gemoy. Itu ada anak tuh. Oh iya. Lagi nyusuin. Pantasan pada ngumpul dan ngeliat ke arah yang sama. Ternyata ada anak yang lagi ngajak kenalan monyet-monyet itu. Dia yang nggak nyaut. Mungkin si monyetnya bilang, "Keur naon euy?"